Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Ulandari dengan NIM 2311129, kelas P3D. Di sini saya akan membuat video UAS mengenai hadis pendidikan. Baiklah, yang pertama saya akan membahas mengenai hadis tentang kewajiban menuntut ilmu dengan pelafalan hadis. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatu ala kulli muslimin wa inna talabal ilmi tastaghfiru lahu malaikatu wa kullu syai'in hatta alhiyata fil bahri, yang artinya dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, mencari ilmu itu adalah kewajiban atas setiap muslim, bahkan malaikat dan semua makhluk memohonkan ampunan untuk penuntut ilmu hingga ikan-ikan di laut. Penjelasannya yaitu hadis ini menegaskan pentingnya menuntut ilmu sebagai kewajiban setiap muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dalam pendidikan, hadis ini menjadi dasar untuk memotivasi siswa agar bersungguh-sungguh menimba ilmu. Selain itu, hadis ini mendorong masyarakat untuk menyediakan akses pendidikan bagi semua lapisan agar semua individu dapat memenuhi kewajiban ini. Baiklah, yang kedua yaitu hadis tentang pendidikan akhlak sebagai inti misi Rasulullah dengan pelafalan hadis. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu li utamama solihal akhlaki, yang artinya dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Penjelasan hadis ini yaitu hadis ini menunjukkan bahwa misi utama Rasulullah adalah menyempurnakan akhlak. Dalam pendidikan, nilai akhlak mulia harus menjadi inti kurikulum. Guru memiliki peran besar dalam mengajarkan karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kasih sayang kepada peserta didik. Dengan mengajarkan akhlak, pendidikan menjadi alat untuk menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas tetapi juga berbudi pekerti luhur. Baiklah, hadis yang ketiga yaitu tentang ilmu yang bermanfaat sebagai amal jariah dengan pelafalan hadis. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matal insanul qata'a amaluhu illa min thalatha, sadaqatin jariyah au ilmi yuntafa'u bih au waladin salihin yada'u lahu, yang artinya dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang muslim meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara. Yang pertama yaitu sedekah jariah, yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat, yang ketiga yaitu anak yang saleh yang mendoakannya. Penjelasan hadis ini yaitu hadis ini menekankan pentingnya menuntut ilmu sebagai salah satu bentuk amal jariah. Bagi seorang guru, hadis ini menjadi motivasi untuk memberikan pendidikan yang bermanfaat kepada siswa. Selain itu, ilmu yang diajarkan harus relevan dengan kebutuhan masyarakat agar dapat terus memberi manfaat meski sang pengajar telah tiada. Solusi menghadapi tantangan dalam pendidikan dalam pendidikan masyarakat, yang pertama yaitu mengatasi ketimpangan akses pendidikan dengan mengadakan program pendidikan berbasis komunikasi seperti kelas belajar gratis atau literasi digital untuk memperdayakan masyarakat yang kurang terjangkau. Yang kedua yaitu peningkatan kapasitas guru dengan memberikan pelatihan kepada guru agar mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam metode pembelajaran yang inovatif. Yang ketiga itu pemberdayaan teknologi dengan menggunakan teknologi sosial, aplikasi, dan platform online untuk menyebarkan konten pendidikan berbasis nilai-nilai hadis. Yang keempat yaitu kolaborasi dengan tokoh masyarakat dengan melibatkan ulama, tokoh adat, dan pemimpin lokal untuk menyampaikan pentingnya pendidikan berbasis nilai Islam kepada masyarakat. Yang kelima yaitu pendidikan berbasis nilai dengan mengintegrasikan nilai-nilai akhlak ke dalam setiap kegiatan pendidikan masyarakat seperti pelatihan, keterampilan, atau kegiatan sosial. Selanjutnya yaitu integrasi nilai hadis dalam kurikulum pendidikan. Yang pertama yaitu integrasi dalam kompetensi dasar.
Dengan memasukkan nilai-nilai hadis ke dalam kompetensi, dasar, dan tujuan pembelajaran di setiap mata pelajaran. Yang kedua yaitu penerapan model tematik dengan menggunakan pendekatan tematik yang menghubungkan nilai-nilai hadis dengan pelajaran lain. Misalnya, hadis tentang kebersihan diintegrasikan dalam pembelajaran IPA atau pendidikan dasmani. Yang ketiga yaitu pengembangan materi khusus. Buat buku ajar atau modul pembelajaran yang memuat penjelasan hadis, hikmah, dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu pendidikan karakter dengan menjadikan nilai-nilai hadis seperti kejujuran, kesabaran, dan kerja keras sebagai bagian dari pendidikan karakter di sekolah. Yang kelima yaitu penilaian nilai dan sikap. Dengan tambahan komponen penilaian sikap dan raport yang mencerminkan sejauh mana siswa menginternalisasi nilai-nilai dalam hadis. Sekian penjelasan video UAS dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.